Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin membahas estimasi dan interval kepercayaan. Halo rekan-rekan semua, sebelumnya perkenalkan saya Dea Aprilia Puspitasari. Hari ini kita akan membahas salah satu konsep paling krusial dalam statistika inferensial, yaitu estimasi parameter. Seringkali dalam penelitian kita tidak mungkin mendata seluruh populasi karena kendala waktu dan biaya. Disinilah peran estimasi, bagaimana kita bisa menebak kondisi populasi hanya dengan melihat sebagian kecil datanya. Untuk slide pertama yaitu pengertian estimasi. Apa itu estimasi? Jadi apa sebenarnya estimasi itu? Bayangkan estimasi sebagai sebuah jembatan. Di satu sisi kita punya sampel atau data yang kita miliki, dan di sisi lain ada parameter atau nilai asli di populasi yang ingin kita ketahui. Estimasi adalah proses menggunakan data sampel tersebut untuk menghasilkan nilai yang mewakili parameter populasi. Penting untuk diingat bahwa parameter adalah nilai tetap dari seluruh populasi, namun biasanya nilainya misterius atau tidak diketahui. Untuk mengungkapkannya, kita menggunakan statistik, yaitu nilai yang kita hitung langsung dari sampel. Jadi kita menggunakan apa yang kita tahu atau statistik untuk menduga apa yang kita tahu, apa yang tidak tahu atau parameter. Untuk slide kedua yaitu sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial atau memahami komponen estimasi. Seringkali saat belajar statistika kita bingung kenapa simbolnya banyak sekali. Ada huruf Yunani, ada huruf alfabet biasa, kenapa tidak disamakan saja? Kuncinya ada pada perbedaan antara dunia ideal atau populasi dan dunia nyata atau sampel. Untuk yang pertama yaitu rata-rata atau mean. Pertama, kita punya rata-rata. Di dunia populasi kita menyebutnya mu. Ini adalah nilai suci atau nilai asli yang ingin kita cari tahu, tapi biasanya mustahil kita hitung langsung karena jumlah populasinya terlalu besar. Sebagai gantinya kita menghitung menggunakan X-bar dari sampel yang kita ambil. Di sini X-bar berperan sebagai agen rahasia yang kita tugaskan untuk menebak berapa nilai mu yang sebenarnya. Yang kedua yaitu ada varian dan standar deviasi atau ukuran keragaman. Selanjutnya adalah ukuran sebaran atau keragaman data. Di tingkat populasi kita menggunakan simbol sigma. Jika datanya dikuadratkan menjadi sigma kuadrat, itu disebut varian. Sigma menggambarkan beberapa beragam seluruh orang di populasi tersebut. Karena kita hanya punya sampel, kita menggunakan S kecil untuk standar deviasi dan S kecil kuadrat untuk varians. Perlu diingat, S adalah cerminan kecil dari sigma. Yang ketiga itu ada ukuran data atau size. Terakhir adalah ukuran jumlah data. Huruf N kapital selalu melambangkan total seluruh anggota populasi. Misalnya seluruh warga Indonesia, sedangkan N kecil hanya melambangkan jumlah orang yang kita wawancarai atau kita teliti. Selanjutnya itu mengenal estimasi titik atau statika. Salah satu metode yang paling sederhana adalah estimasi titik. Seperti namanya, metode ini memberikan satu nilai tunggal sebagai tebakan terbaik kita. Misalnya, jika rata-rata tinggi badan 100 orang sampel adalah 165 cm, maka kita langsung menduga bahwa rata-rata tinggi seluruh penduduk di kota tersebut juga 165 cm. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kita lanjutkan presentasi slide berikutnya, yaitu slide keempat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zaskia Devanggreni dari Imigrasi Terakhir 016. Jadi pada slide 4 ini kita akan membahas tentang estimasi interval. Definisinya sendiri yaitu interval estimasi adalah sebuah interval keyakinan yang berisi pernyataan keyakinan bahwa interval tersebut berisi nilai parameter. Intinya itu bukan satu angka saja, tetapi ada batas bawah dan batas atas juga. Nah, besarnya estimasi intervalnya dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, ada besarnya sampel, yang berarti semakin besar sampel, biasanya hasilnya itu akan semakin akurat. Yang kedua, ada tingkat keyakinan atau kepercayaan yang dipilih atau kita pilih. Berikutnya, yang ketiga, ada variabilitas dari populasi yang diukur dengan standar deviasi.
Oke, kita lanjutkan ke slide kelima. Pada slide ini membahas materi tentang tingkat kepercayaan. Intinya, tingkat kepercayaan itu menunjukkan seberapa yakin kita bahwa interval yang kita buat benar-benar mencakup nilai parameter populasi. Biasanya yang sering digunakan dalam penelitian adalah tingkat kepercayaan 90%, 95%, dan 99%. Oke, sekarang kita langsung saja kita akan menghitung salah satu dari ketiga persen tersebut. Langkah-langkahnya, yang pertama kita tentukan tingkat kepercayaannya. Misalnya nih, kita pilih 95%. Yang kedua, kita ubah ke bentuk desimalnya. Bentuk desimal dari 95% adalah 0,095. Yang ketiga, kita hitung nilai alfanya dengan rumusnya alfa sama dengan 1 dikurangkan tingkat kepercayaannya. Jadi 1 dikurang 0,95 hasilnya adalah 0,05. Yang keempat, karena kita mencari batas interval di kedua sisi, jadi kita bagi dua, yaitu 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Yang kelima, berikutnya kita akan tentukan area kumulatif di bawah kurva. Jadi untuk mencari titik Z kanan, kita harus kurangi total area kurva dengan batas interval yang tadi, yaitu untuk 95% sama dengan 1 dikurang 0,025 sama dengan 0,9750. Lalu kita lanjut mencari nilai Z pada tabel distribusi normal di slide berikutnya. Nah, di slide 6 ini kita akan cari nilai 0,9750 tabel Z. Dalam tabel Z, angka 0,9750 tepat berada di baris 1,9 dan kolom 0,06. Jika digabungkan atau ditambahkan, nilainya adalah 1,96. Untuk menentukan kepercayaan 90% dan 99% juga memakai cara yang sama seperti yang tadi saya jelaskan tadi. Atau bisa juga dengan cara yang lain, yaitu dengan 100% dikurangkan 95%, hasilnya adalah 5%, lalu hasilnya dibagi dengan 2, diperoleh 2,5%, diubah ke desimal, mendapati hasil 0,25. Selanjutnya 1 dikurangkan dengan 0,025 tadi, hasilnya adalah 0,9750 dan dicari nilainya di tabel Z tadi. Oke, selanjutnya kita lanjut ke slide ke-7, yaitu membahas tentang interval kepercayaan untuk rata-rata populasi standar deviasi yang belum diketahui. Definisinya sendiri adalah interval kepercayaan, suatu rentang nilai yang digunakan untuk memperkirakan parameter populasi jika standar deviasi populasi diketahui, maka digunakan distribusi normal. Berikutnya, membahas rumus interval kepercayaan untuk rata-rata populasi jika standar deviasinya diketahui. Rumusnya adalah X bar plus minus Z dikali sigma per akar N, atau X bar plus minus Z alpha per 2 dikali sigma per akar N. Dua rumus ini tuh sama sebenarnya. Hanya saja yang membedakan adalah rumus yang pertama lebih sederhana dan rumus yang kedua lebih kompleks. Lalu materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Neza Alexandra dari NIM 3 digit terakhir 101. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari slide materi sebelumnya. Nah, karena tadi rumus dan konsep dasarnya sudah dijelaskan sama teman saya, sekarang biar lebih kebayang nih, kita langsung bedah contoh soal yang ada di slide ini ya. Nah, di sini ada kasus, seorang guru ingin tahu berapa sih rata-rata nilai ujian matematika dari seluruh siswanya. Karena kalau harus mendata semua siswa itu kan bakal lama ya. Nah, guru ini tuh mengambil sampel sebanyak 36 siswa. Dari sampel tersebut didapatkan rata-rata nilainya adalah 75. Dan dari data sekolah diketahui standar deviasi populasinya adalah 12. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan interval kepercayaan sebesar 95%. Pertama, tingkat kepercayaan kita kan 95%. Berdasarkan tabel Z, nilai Z untuk 95% itu adalah 1,96. Oke, sekarang kita masukkan data yang kita punya ke dalam rumus yang sudah dijelaskan tadi, di mana rumusnya tadi adalah X bar ditambah atau dikurang Z dikali dengan standar deviasi populasi diketahui dibagi dengan akar N atau banyaknya sampel. Jadi angkanya adalah 75 ditambah atau dikurang 1,96 dikali dengan 12 dibagi akar 36. Baik, kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung dan akarnya. Akar dari 36 itu kan adalah 6 ya. Kemudian 12 dibagi dengan 6 hasilnya adalah 2. Sekarang tinggal kita kalikan. 1,96
dikali 2 hasilnya ketemu 3,92. Nah, angka 3,92 inilah yang disebut dengan margin of error atau batas toleransi kesalahannya. Kemudian langkah terakhir, untuk batas bawah kita kurangi 75 dikurangi 3,92 menghasilkan 71,08. Dan untuk batas atas kita tambah 75 ditambah 3,92 menghasilkan 78,92. Terus kesimpulan dari angka ini tuh apa sih? Nah, artinya kita itu bisa yakin sebesar 95% bahwa rata-rata nilai ujian matematika yang sebenarnya dari seluruh siswa di sekolah itu berada di rentang antara 71,08 sampai dengan 78,92. Pada slide berikut ini dijelaskan kondisi ketika sigma atau standar deviasi populasi tidak diketahui. Untuk definisinya adalah rentang nilai yang digunakan untuk memperkirakan rata-rata populasi atau mu berdasarkan data sampel. Karena standar deviasi populasinya tidak diketahui, maka digunakan standar deviasi sampel S dan juga distribusi T, di mana rumusnya adalah CI sama dengan X bar ditambah atau dikurang T dalam kurung alfa per 2 di F tutup kurung dikali dengan sampel dibagi dengan akar N. Nah, di rumus ini X bar merupakan rata-rata, kemudian T adalah nilai kritis dari distribusi T, lalu di F atau degree of freedom adalah derajat kebebasan yang dihitung dari N dikurangi 1, kemudian S menunjukkan simpangan baku sampel, sedangkan N menunjukkan jumlah sampel. Nah, distribusi T itu biasanya digunakan ketika jumlah sampel kecil atau data populasinya belum diketahui secara lengkap. Selanjutnya, ini merupakan tabel T, di mana tabel T ini tuh digunakan untuk mencari nilai T kritis ketika standar deviasi populasi tidak diketahui, dan biasanya digunakan pada jumlah sampel yang lebih kecil. Kalau sebelumnya kita mencari nilai Z menggunakan tabel Z karena standar deviasi populasinya diketahui, maka pada materi ini hampir sama, hanya saja yang digunakan adalah tabel distribusi T. Nah, untuk cara membacanya juga mirip dengan tabel Z, yaitu berdasarkan tingkat kepercayaan dan derajat kebebasan atau degree of freedom, yang rumusnya adalah N dikurangi dengan 1. Nah, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya setelah slide berikut ini. Oke teman-teman, perkenalkan saya Yadina Eva Azuri yang akan melanjutkan penjelasan materi dari slide 11 sampai dengan slide 13. Yang pertama kita masuk ke slide 11, yaitu contoh soal mengenai interval kepercayaan 95% untuk rata-rata masa pakai sebuah lampu. Soalnya yaitu sebuah pabrik lampu ingin menguji ketahanan produk barunya. Diambil sampel acak sebanyak 10 lampu dengan rata-rata masa pakai 500 jam dan standar deviasi sampel 20 jam. Maka hitunglah interval kepercayaan 95% untuk rata-rata masa pakai keseluruhan lampu. Langkah pertama adalah menyelesaikan soal dengan mengidentifikasi data yang terdapat pada soal. Data pertama tertulis bahwa diambil sampel acak sebanyak 10 lampu. Angka 10 disebut ukuran sampel dengan simbol N sama dengan 10. Selanjutnya, rata-rata masa pakainya adalah 500 jam. Angka 500 merupakan rata-rata sampel dengan simbol X bar. Kemudian standar deviasi sampelnya adalah 20 jam. Angka 20 merupakan standar deviasi sampel dengan simbol S sama dengan 20. Lalu pada soal kita diminta mencari interval kepercayaan 95%. Nilai 95% ini digunakan untuk mencari nilai alfa atau tingkat signifikan dengan rumus A sama dengan 100% dikurangi 95%. Hasilnya sama dengan 5%. 5% kita jadikan bilangan desimal, hasilnya 0,05. Kenapa dikurangi 100%? Karena batas soal tingkat kepercayaan adalah 100%. Jadi apabila tingkat kepercayaannya 95%, maka sisanya adalah 5%. Atau pada bilangan desimal menjadi 0,05. Langkah kedua adalah menentukan nilai kritis pada tabel distribusi T. Sebelum itu, kita harus mencari derajat bebas atau degree of freedom terlebih dahulu dengan rumus DF sama dengan N-1. Karena nilai N tadi kan adalah 10, maka DF sama dengan 10 min 1, hasilnya adalah 9.
Selanjutnya, kita mencari nilai P dengan rumus P sama dengan A per 2. Karena nilai alfa adalah 0,05, maka P sama dengan 0,05 dibagi dengan 2. Hasilnya 0,025. Sekarang kita sudah memiliki dua data, yaitu DF sama dengan 9 dan P sama dengan 0,025. Kemudian kita melihat tabel distribusi T pada slide selanjutnya, pada slide sebelumnya. Jika teman-teman melihat angka yang sejajar dengan DF sama dengan 9 dan P sama dengan 0,025, akan diperoleh nilai T sama dengan 2,262. Langkah berikutnya adalah menghitung margin of error atau disimpulkan dengan E, menggunakan rumus E sama dengan T dikali S per akar N dalam kurung. Kemudian kita substitusikan nilainya menjadi E sama dengan 2,262 dikali 20 per akar dari 10. Hasilnya adalah E kurang lebih 14,31. Selanjutnya kita menghitung interval kepercayaan dengan rumus X bar sama dengan plus minus E. Untuk mencari batas bawah kita gunakan yang minus, sedangkan untuk mencari batas atas kita gunakan yang plus. Yang pertama kita mencari batas bawah. X barnya tadi kan 500 minus 14,31 sama dengan 485,69. Untuk mencari batas atasnya kita gunakan yang plus, 500 plus 14,31, hasilnya adalah 514,31. Jadi interval kepercayaan yang diperoleh adalah 485,69 sampai dengan 514,31. Kesimpulannya, dengan tingkat kepercayaan 95%, rata-rata masa pakai seluruh lampu diperkirakan berada di antara 485,69 jam hingga 514,31 jam. Artinya, kita yakin bahwa 95% rata-rata populasi sebenarnya dari masa pakai lampu tersebut berada dalam rentang waktu tersebut. Next slide, ke slide 12, kita akan membahas materi tentang sampling. Sampling adalah proses memilih sebagian data atau sampel dari keseluruhan data atau populasi untuk mewakili karakteristik populasi tersebut. Jadi, intinya ketika kalian melakukan observasi atau penelitian, pasti kalian akan mengumpulkan banyak data. Nah, setelah itu, kalian akan memilih beberapa data yang paling sesuai, paling relevan, atau paling akurat dengan judul penelitian yang akan dibuat. Nah, proses memilih dan memilah data tersebut dinamakan dengan sampling. Sampling digunakan karena lebih hemat waktu, lebih murah, dan lebih efisien dibanding meneliti seluruh populasi. Selain itu, dengan menggunakan beberapa data saja, peneliti sudah dapat menggambarkan kondisi populasi secara umum. Selanjutnya pada slide 13, kita akan membahas mengenai metode yang digunakan dalam proses sampling. Proses sampling terdapat dua metode. Yang pertama ada metode random, yang kedua ada metode non-random sampling. Metode random sampling adalah pengambilan sampel secara acak sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Pada metode random sampling terdapat beberapa jenis. Yang pertama adalah random sederhana atau simple random sampling, yaitu proses pengambilan sampel dengan cara diuji secara acak. Yang kedua adalah random sistematis atau systematic sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan urutan tertentu. Misalnya setiap data ke-5 atau ke-10. Yang ketiga adalah random stratified sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pengelompokan tertentu dalam sebuah populasi. Dan yang terakhir adalah random cluster sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan wilayah atau area tertentu. Nah, selanjutnya ada metode non-random sampling, yaitu metode pengambilan sampel yang tidak dilakukan secara acak. Metode ini sampling juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama untuk metode non-random sampling yaitu
metode kuota, yaitu pengambilan sampel berdasarkan jumlah atau kuota tertentu yang telah disepakati dan ditentukan sebelum diadakannya penelitian. Yang kedua ada purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan tujuan atau pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian atau observasi. Dan yang ketiga adalah convenience sampling, yaitu pengambilan sampel dari data yang paling dekat dan mudah ditemukan atau yang paling mudah dijangkau oleh peneliti. Baik teman-teman, penjelasan dari saya cukup sampai pada slide 13 saja. Untuk slide selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Zaza Lelia Mifya Putri. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan materi kita dari slide 13 hingga slide 14. Mari kita mulai dengan slide 13 yang membahas tentang kesalahan dalam proses pengambilan sampel. Pada tahap ini ada dua tipe kesalahan yang sering muncul, yaitu yang pertama, sampling error, dan yang kedua ada non-sampling error. Kesalahan yang pertama adalah sampling error. Kesalahan ini terjadi ketika kita menggunakan sampel untuk mewakili populasi. Namun, hasil yang diperoleh tidak selalu sama dengan kondisi populasi yang sebenarnya. Contohnya, jika rata-rata gaji yang diperoleh dari sampel ada 5 juta rupiah, sementara rata-rata di populasi sebenarnya 5,5 juta rupiah. Maka, perbedaan ini disebut sebagai kesalahan pengambilan sampel. Selanjutnya, kita membahas non-sampling error. Kesalahan ini bukan akibat pemilihan sampel, tetapi disebabkan oleh faktor lain, seperti kesalahan dalam pencatatan data, responden yang tidak jujur, atau kesalahan pada saat pengolahan data. Jadi, kesimpulannya, tidak semua kesalahan dalam pengambilan berasal dari sampel, tetapi juga bisa muncul dari proses pengumpulan dan pengolahan data. Oke, sekarang mari kita beralih ke slide 14 yang berisi kesimpulan. Sebagai penutup, berikut adalah ringkasan dari presentasi kami. Estimasi titik, interval kepercayaan, dan tingkat kepercayaan adalah hal-hal yang saling terkait dalam menduga parameter populasi. Estimasi titik memberikan satu nilai tunggal, sedangkan interval kepercayaan menawarkan rentang nilai yang lebih tepat dengan mempertimbangkan margin of error. Karena itu, memilih metode pengambilan sampel yang tepat sangatlah penting. Apabila metode pengambilannya salah, hasil estimasi akan menjadi tidak dipercaya. Namun, jika dilakukan dengan baik, kita bisa melakukan gambaran tepat hanya dengan menggunakan sebagian kecil data saja. Baiklah teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan tentang materi estimasi dan interval kepercayaan. Kami berharap presentasi ini bisa meningkatkan pemahaman teman-teman mengenai pentingnya proses pengambilan sampel dan keakuratan dalam melakukan estimasi data agar hasil penelitian lebih tepat dan dapat diandalkan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman dan mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun materi presentasi kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.